Coba cicipi. Terima kasih. Hati-hati panas. Coba yang sudah kamu olah. Gimana rasanya? Lumayan segar. Dulu waktu kecil, sering bantu ibu masak. Belum sebaik masakanmu. Ternyata bakat masak memang butuh bakat alami. Itu karena kamu tidak melihat 99% usahaku. 5 tahun lalu di Amerika, waktu kuliah S2, hampir setiap makan, aku yang masak sendiri, tidak minta uang dari rumah. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan masakan Cina di Amerika yang hubungannya besar. Jadi kamu juga pernah melewati masa sulit seperti itu. Bisa dibilang begitu. Oh ya. Ingat satu cerita. Mau tahu tidak? Suatu kali aku ingat. Aku sangat sangat ingin makan hotpot. Lalu diam-diam dari pemilik kos, beli kompor gas, masak hotpot di kamar. Di tengah-tengah, aku ke seberang jalan, ambil paket. Pas balik, aku lihat, seluruh alarm kebakaran di jalan, semua berbunyi. Lalu aku berpikir, apakah ada yang kebakaran? Pengen lihat keramaian. Tebak apa yang terjadi? Pemilik kosku keluar dengan wajah hitam legam, berteriak padaku, "Chen, kamu kenapa?" Baru kemudian aku tahu, ternyata hotpotku gosong dan membakar spray sampai habis. Ya ampun. Lalu aku masuk untuk membantu. Kamu nggak bakal percaya. Itu mungkin pengalaman pertama dalam hidupku. Dan juga yang terakhir. Berselimut-selimut, duduk di jalanan melihat matahari terbit. Terus gimana? Lalu aku menghabiskan sehari di kantor polisi. Setelah keluar dari sana, pemilik kos langsung mengusirku bersama semua barang-barangku. Kamu nggak bakal percaya, badanku penuh abu. Rambut acak-acakan menyeret koper. Ngacir di jalanan. Benar-benar sulit dibayangkan. Kenangan yang sulit dilupakan. Makanlah. Coba brokoli ini. Nutrisinya bagus. Selamat malam. Ya sudah kalau begitu. Rapat selesai. Pak Shen ini benar-benar luar biasa. Daya tangkapnya tinggi. Baru saja menjabat. Pemula langsung jadi ahli. Betul. Tapi entah kenapa, dia harus kerja di cabang ini. Rapat rutin. Juga memanggil kami ke sini. Katanya sih, Pak Shen dulu pernah kerja di sini. Ada kenangan di tempat ini. Masak sih.
Pagi. Ngapain sih baru jam segini? Waktunya pas. Aku mau tunjukin sesuatu yang bagus. Ayo, Tunggu dulu. datang. Di atas agak dingin. Terima kasih. Sudah siapkan susu hangat untukmu. Susu hangat ya? Milikmu mana? Kamu minum saja. Masih dingin. Matahari di gunung besar sekali. Sepertinya bisa menyentuhnya. Shen Hou. Semoga kita bisa menunggu sampai pagi. Xiao Xiao. Di sini sudah pagi. Berhenti. Datang sini. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kemana saja? Saya di rumah. Rumah yang mana? Lagi ke rumah kecil yang dibelikan ibumu. Itu kan. Lihat pakaianmu ini apa? Yang kamu bawa itu apa? Tidak ada apa-apa. Sekarang ini ngantar makanan. Atau ngantar paket. Sudah lama tidak ngantar makanan. Bukan. Maksud saya mana mungkin ngantar makanan? Lucu sekali. Ngantar makanan kenapa? Ngantar makanan lebih terhormat daripada kamu tidak ngapa-ngapain. Orang itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Dulu bilangnya yakin banget. Mau belajar manajemen perusahaan. Mengenal bisnis perusahaan. Belajarnya kemana? Kenalnya kemana? Kalau bilang harus dilakukan. Kalau tidak jangan bilang. Semuanya cuma semangat 3 menit. Kok saya bisa punya anak kayak kamu? Semua itu karena ibumu memanjakannya sejak kecil. Ada hubungannya apa dengan ibuku? Hei, Pak Lin. Halo. Tentang katup kontrol oli perusahaan kami. Secara umum. Ini. Bagaimana kalau begini?
Nanti, saya akan minta asisten saya menghubungi Bapak tentang hal karena ini produk generasi baru. Jadi Paklin, saya asisten bos, saya akan jelaskan secara singkat tentang katup kontrol oli perusahaan secara umum. Benar-benar bisa didesain sesuai pesanan. TAPI ini Diagonic Context. Sistem mesin. Prinsip kerjanya begini. Katup control oli adalah timing katup variabel. Pada mesin, timing katup masuk. Katup kontrol oli. Benar. Mesin. Dengan mengontrol katup kontrol oli, perubahan volume oli, untuk mengontrol maju dan mundur, sehingga meningkatkan umur mesin. Benar-benar. Tidak apa-apa. Langsung hubungi sales perusahaan kami saja. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Maaf mengganggu. Sampai jumpa. Bukan saya tidak mau belajar. Tapi sekarang, saya tidak punya motivasi belajar. Bisakah Bapak ceritakan? Apa motivasi belajar Bapak? Motivasi belajar. Dulu, bagaimana Bapak bisa mengejar ibu saya? Bukan. Maksudku, hanya dengan penampilanmu ini, dan juga sifatmu ini. Ibuku begitu cantik. Bagaimana kalian bisa? Penampilanku kenapa? Maka kamu sangat mirip denganku. Aku mirip kamu. Kamu mana yang tidak mirip denganku? Aku mana? Meskipun fitur wajah tidak terlalu mirip, tapi ketika digabungkan sangat mirip. Aku mana yang mirip? Jadi kemanapun kamu pergi, orang-orang selalu memuji ketampananmu. Itu semua genku. Tentang mengejar ibumu. 4 kata. Pantang menyerah. Sekarang meskipun pantang menyerah, mengejarnya sampai ke langit. Dia tidak akan peduli padaku lagi. Pria. Harus punya sikap pria. Pria jika sudah punya karir. Tidak takut wanita tidak menyukaimu. Seperti kamu ini. Enak manja. Tidak punya prestasi. Tidak ada yang peduli padamu. Sudahlah. Rapikan dan ganti baju. Ikut aku ke kantor. Oh ya. Itu apa namanya? Klub balap mobilmu. Jangan pergi lagi ke sana. Mobil itu cepat jual. Uang yang hilang aku ganti. Kalau aku jual, kamu belikan aku yang baru. Banyak bicara lagi. Cepat pergi. Kembalikan padamu. Pergi. Ingatannya bagus. Hehehe. Kalian di mana? Tempat biasa ya. Oke, aku ke sana. Mau minum bareng. Tunggu aku ya. Zhao Yuhuan. Zhao Yuhuan. Hey Bos Xiao. Tolong cek dong. Apakah Huan lagi main sama anak-anak nakal itu? Kemana-mana lagi. Dia kayaknya baru pacaran sama siapa? Pacaran. Itu bagus sih. Sama siapa? Bos Chen. Nanti pulang kerja tunggu di bawah ya. Kita jemput Mama di stasiun. Mama hari ini pulang dari Putuoshan setelah sembahyang. Bukannya besok baru pulang. Mama bilang saudara-saudara udah pada pulang. Dia sendirian di sana. Bosen banget. Jadi pulang sehari lebih cepat. Lihat kamu makan. Baru nikah emang beda ya? Kemana-mana manis banget.
Ingat ya. Bos Chen, Bos Chen, Bos Chen. Proyek dari kakak Xinli. Sudah aku rapikan semua. Oke. Pelan-pelan makan, dia belum datang. Gak apa-apa bro. Sini. Ada kabar bagus. Apalagi kabar bagusnya? Si bodoh itu bentar lagi dateng. Boleh juga. Si Kai emang cepat tanggap. Pastinya dia gak kesini. Kemana dong? Oh gitu ya. Kalau aku dulu jemput si mesin uang kita. Kalau kalian pesan dulu aja. Pesan apa aja gak apa-apa. Ni alain dong. Ayo kita minum aja. Siapa yang datang hari ini? Gua denger. Kali ini kayaknya Senior Xie yang datang. Senior Tian juga katanya mau datang. Serius. Di sana ada cewek yang pakai baju putih itu. Profesor sebelumnya. Boleh tuh. Ayo maju. Ini ada kamu si Kai. Ada yang gak bisa kamu takluki. Ah masa sih? Ayo minum. Ada apa sampai anjingnya bisa naik? Udah deh jangan dibahas. Udah pada dateng semua. Katanya tinggal kamu aja. Cepetan ambil kesempatan. Gua mau yang di kanan, yang di sebelah kanan, yang di kiri. Yang di kiri-kiri itu nggak bisa. Bentuk tubuhnya gimana? Yusheng. Dateng. Ayo minum, ayo dateng. Ayo kita minum. Minum satu. Ayo jalan satu. Minum satu. Teman-teman. Duduk. Ayo kalian juga duduk. Duduk sini wah. Gimana? Kelihatannya agak familiar ya. Ngomong-ngomong kita semua alumni. Han, makan. Ada APA, ada apa makan aja. Makan aja. Yang di meja itu. Gadis berbaju putih. Apakah kalian pernah bertemu sebelumnya? Aku akan memperkenalkan kalian semua. Xiao Wang. Ini Xiao Wei. Boleh juga. Selera yang bagus. APA yang Miracle Akikan. Mungkinkah itu yang disebut-sebut? Acara kencan besar-besaran. Pergi sana. Tidak mungkin. Minum. Ayo. Kalau kurang pesan lagi, nanti aku yang bayar. Aku sudah menunggu kalimat itu. Hidup Yusheng. Hari ini aku mengumpulkan kalian semua. Hanya untuk berkumpul sederhana. Tidak ada APA. Jangan merasa ada yang aneh. Oh ya, Xiao Wei ini. Kamu dan Xiao Xie. Apakah berasal dari daerah yang sama? Ya benar. Banyak ngobrol. Dan Xiao Qian. Aku dengar kamu sedang mengerjakan proyek baru. Ya, di bidang ini. Kamu harus banyak bertanya pada Senior Tian. Dia sangat berpengalaman di bidang ini. Proyeknya sudah memenangkan banyak penghargaan. Benarkah Oh ya Junior? Aku tambahkan kamu di WeChat. Ya baik. Semuanya tambahkan WeChat. Baik. Agar mudah menghubungi nanti. Xiao Wang. Jangan diam saja. Kalian makan. Aku ke toilet dulu. Mau kemana? Jangan pedulikan aku makan. Makin. Bodoh. Baiklah kalian ngobrol dulu. Aku akan memesan untuk kalian. Oke. Tidak menyangka. Adik Kilas Wei berdandan. Cantik sekali. Terima kasih Kak Xie. Terakhir kali kamu tidak bilang. Adik kelas Wei. Suka tipe laki-laki seperti apa? Aku suka yang lucu. Penampilannya bersih. Dan bisa konsisten dalam melakukan sesuatu. Sebenarnya aku cukup cocok. Kita bisa ngobrol lebih banyak. Bisa lebih mendalam. Mendalam apanya sih? Tong. Kamu dengar ada yang ngomong kasar? Enggak. Ah mungkin aku salah dengar. Tunggu dulu. Jangan bahas balapan dulu. Mana orangnya? Bukannya ke toilet. Toilet apaan? Cari dulu mana orangnya. Kalau dia nggak balik siapa yang bayar? Ayah, jangan buru-buru pasti balik. Masa iya dia nggak balik? Lagi ngapain? Kenapa teriak-teriak? Mungkin lagi mabuk. Kalian makan dulu. Abis makan langsung pergi. Aku udah kasih uang jaminan di bar. Halo, nama aku Zhao Yuhuan.
Iya, yang pakai kacamata itu. Adik kelas Wei. Tidak menyangka setelah berdandan. Jadi cantik juga ya. Main-main aja. Kamu nggak bilang gimana Weni tahu. Ini namanya nggak selingkuh. Ini namanya pesona. Mau apa? Aku peringatkan kamu ya. Jauh-jauh dari Wei Tong. Kamu nggak ingat aku ya? Kamu itu yang ngantar makanan ya? Mau apa? Di sini main peran ya? Kamu yang main peran. Kostum ini. Geiji saya bilang kamu ya. Mulut kamu kok cerewet banget sih. Aku peringatkan kamu terakhir kali ya. Jauh-jauh dari Wei Tong. Aku malah nggak mau jauh-jauh darinya. Aku malah mau dekat-dekat sama dia. Lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Meskipun aku nggak mau. Bukan giliran kamu. Berani jangan pergi. Aku sabuk hitam taekwondo. Kamu lawan aku. Aku. Kamu mau apa lagi? Anak ini ganggu kamu lagi. Tapi aku sudah menghajarnya. Tenang, ayo kita pergi. Video itu menurutku kamu harus kasih ke kita, biar kita lihat. Jangan disimpan, nanti malam pulang. Kok ganti baju sih? Pulang ya. Hidung kamu kenapa? Ada apa? Siapa ini? Kenapa kamu? Mama, kali ini mainnya seneng gak? Senang. Sangat bagus. Nenek kamu bilang terima kasih. Bilang kalau kamu ada waktu. Main ke Guizhou. Dia mau menjamu kamu baik-baik. Nenek terlalu baik. Lain kali pasti mampir. Dia cuma ngomong aja. Kamu dengerin aja. Entar aja kalau ada waktu. Oke. Aku ada sesuatu yang mau nanya ke kalian berdua. Waktu itu, pacar Shen Hou itu, yang ngomong itu benar. Mama. Mama lebih percaya omongan orang asing. Atau percaya omongan anak dan menantu mama. Cewek itu namanya Wu Qianqian. Dia teman sekelas Xiaen. Dia iri sama Xiaen yang lebih pintar darinya. Sampai bikin Xiaen kehilangan kerja. Sekarang malah ngomong seenaknya. Anak siapa sih? Sok jagoan. Kenapa waktu itu nggak bilang? Kalau kamu bilang, aku bakal ngasih tahu mamanya. Biar diajarin yang benar. Di rumah jagoan. Di luar jadi penakut. Sekarang di luar, dibully gitu aja. Nggak berani ngomong. Mama, itu cuma orang gak penting. Gak usah dipikirin. Sekarang kan ada aku. Gak bakal biarin Xiaen dibully lagi. Abis nyiapin dupa buat papa. Sekalian minta. Makasih, Mama. Makasih apaan? Ini buat anak. Simpen di dompet. Biar pin aman. Dibawa tiap hari. Makasih, Mama. Ayo Mama. Aku takut Mama gak nyaman tinggal sama aku dan Xiaen. Jadi aku sewa apartemen. Silakan. Saya dan Xiaen tinggal di lantai atas. Sangat nyaman tinggal di lantai atas dan bawah. Silakan masuk dan lihat-lihat. Pemandangan di sini sangat indah.
Lihat di sana adalah Bun. Cantik sekali. Mr. Chen sudah kembali. Kak Ding. Bu izinkan saya memperkenalkan. Ini Kak Ding. Dia juga berasal dari kampung halaman kita. Tidak hanya bisa berbicara bahasa daerah, tapi juga bisa memasak masakan daerah. Sejak saya kembali dari Amerika, Kak Ding yang merawat kebutuhan sehari-hari saya. Selamat datang Nyonya Yan. Mr. Chen bilang, saya 2 tahun lebih muda dari Anda. Anda bisa memanggil saya Xiao Ding. Terima kasih, Anda terlalu baik. Biarkan dia merawat kalian berdua. Saya bisa merawat diri sendiri. Saya di Shanghai. Tidak terlalu terbiasa. Setelah dia melahirkan, saya akan kembali. Bu, ini adalah niat baiknya. Bu, nanti urusannya nanti. Setidaknya selama beberapa bulan ini, biarkan Kak Ding banyak membantu. Saya dan Xiaen harus bekerja. Harus ada yang menemani Anda berbicara dan mengajak Anda jalan-jalan. Dan saya dengar dari Xiaen, Anda dulu suka menyanyi opera. Sangat merdu. Kak Ding juga penggemar opera lama. Kalian bisa banyak berdiskusi. Ya. Anda nanti bisa banyak mengajari saya. Nyonya Yan silakan. Saya akan mengantar Anda. Melihat kamar Anda sendiri. Saya. Nama saya Liu Qingfang. Jangan panggil saya Nyonya. Saya gugup. Kalau begitu saya panggil Anda Kak Fang. Ayo Kak Fang, saya akan menunjukkan kamar Anda. Ayo Bu, sudah saya bersihkan. Surprise semuanya baru. Lihat apa lagi yang dibutuhkan. Kita bisa belanja di supermarket bawah. Sangat praktis. Lihat lagi sini. Sini kamar mandi. Bisa juga berendam. Tenang saja. Jangan khawatir, nanti kalau sudah terbiasa, tidak akan selalu ingin pulang. Maaf merepotkan. Tapi, sewa dan biaya Kak Ding saya yang tanggung. Tidak usah. Kak Ding tidak hanya urus ini, atas juga dia urus. Kalau begitu, biaya kita bagi 2 saja. Saya akan ambil barang. Kak Ding, Nyonya Chen. saya bantu ya. Tidak usah. Silahkan pergi saja, tidak usah bantu. Cuka ini. Anda tidak apa-apa. Aroma cuka terlalu asam. Ayo, minum air dulu. Tidak apa-apa. Nyonya Chen, Anda tunggu saja untuk makan. Jangan di sini. Di sini bau minyaknya terlalu kuat. Silahkan pergi. Kalau begitu maaf merepotkan. Jangan sungkan. Baik. Pak Chen makan. Pak Chen, Nyonya Chen. Di komplek kita ini, ada pusat kegiatan untuk lansia. Terima kasih. Aku dengar. Aku yang urus. Aku dengar. Ada sekelompok penggemar opera. Setiap hari berkumpul. Mendengarkan, belajar, dan menyanyikan opera. Aku berpikir, besok aku ajak Fang Jie pergi mendaftar. Bagaimana menurut kalian? Bagus. Dengan begitu ibu bisa memiliki lebih banyak teman. Sehari-hari tidak akan kesepian lagi. Kalian makan dulu. Aku akan bawa pangsit. Untuk Fang Jie. Ding Jie. Kalian nanti pergi. Hati-hati ya. Dan tolong ingatkan ibu saya untuk minum obat tepat waktu. Nyonya Chen, aku lihat Fang Jie. Keadaannya cukup baik. Tidak seperti sakit. Obat itu bisa sembarangan diminum. Dia memang pernah sakit. Sekarang minum obat untuk menguatkan dan mencegah. Pokoknya tolong ingatkan dia. Minum seperti suplemen. Oke. Tidak masalah, tenang saja. Terima kasih atas usahanya. Aku turun dulu ya. Sebenarnya, tidak perlu khawatir. Kegiatan komunitas aman. Dan ada Ding Jie yang menjaga ibu. Setidaknya itu awal yang baik. Terima kasih.
Fang Jie. Bluetooth ini sudah jelas. Lumayan, cukup mudah. Itu karena Mbak Fang pintar. Coba masakan saya. Pangsit? Oke. Besarnya cukup. Ini dia. Oke. Ayo saya yang bantu. Kamu ambil mangkok. Ayo makan bersama. Jangan makan bersama. Cepetan. Oke. Kalian berdua ibu dan anak terlalu sopan. Baru saja di lantai atas, Nyonya Chen juga ingin membantu saya. Tapi dia tidak tahan. Bau asap dapur. Saya saja. Tidak apa-apa. Saya tambahkan kuah. Saya lihat dia muntah lagi. Saya lihat ibu hamil lain. Mereka semua bertambah berat. Tapi Nyonya Chen ini terlihat semakin kurus. Dari kecil tidak suka makan. Kamu buatkan dia sup. Kasih dia nutrisi. Ya. Ibu hamil minum sup. Bayi juga dapat nutrisi. Bagaimana? Isi daun ketumbar. Enak. Kalau ada telur teh, akan lebih enak. Besok saya buat. Coba masakan saya. Baik. Enak. Enak saja. Mbak Fang, kenapa tidak naik? Makan bersama mereka. Udara sudah dingin. Saya bawa pangsitnya ke bawah, sudah dingin. Sering makan dingin tidak baik. Pasangan pengantin baru, biarkan mereka pergi sendiri. Masing-masing hidup nyaman. Itu juga benar. Jangan sentuh aku. Aku bilang jangan. Kenapa kamu datang? Kamu masih merasa seperti bermimpi. Mimpi ini cukup nyata. Kenapa tidak mencari aku? Kenapa siapa saja bisa? Hanya aku yang tidak. Aku Xiao Yuhuan tidak seburuk itu. Aku juga cukup bersih dan tampan. Aku juga bisa konsisten. Lelucon dingin yang kucapkan. Banyak yang tertawa. Tapi kenapa kamu tidak bisa menyukaiku? Kamu juga tidak bisa. Apa maksudnya? Maksudnya secara harfiah, Maksudnya secara harfiah apa? yaitu maksudnya secara harfiah. Kamu bilang kamu setuju untuk bersama denganku. Berhenti dulu. Aku akan terus bermimpi saja. Semuanya palsu. Tenang, aku di sini.
Jangan bohong, aku tidak percaya. Semuanya palsu. Halo, Apakah ini Wei Tong? iya siapa ini? Aku ayah Zhao Yuhuan. Halo Paman. Halo teman Wei. Kalau begitu aku langsung saja. Anakku Zhao Yuhuan. Sangat menyukaimu. Aku tahu. Ada yang ingin Anda katakan langsung saja. Baik. Huan tahun ini 23 tahun. Baru-baru ini aku menemukan. Dia sering bersama orang-orang yang main balap mobil. Tidak ingin maju. Saya rasa kalau terus begini, akan mempengaruhi masa depannya. Paman, dalam hal ini, saya punya pandangan yang berbeda. Anak muda seharusnya punya hobi sendiri. Terlalu fokus pada pekerjaan. Hidup jadi terlalu monoton. Tapi juga tidak bisa benar-benar mengabaikan pekerjaan. Dia tidak mungkin main terus seumur hidup. Apa Bapak pernah benar-benar mencoba memahami anak Bapak? Saya rasa setiap orang, di setiap tahap hidupnya, punya hal yang harus dilakukan. Selama dia tidak berbuat jahat. Saya rasa semuanya bisa dicoba. Bagaimana menurut Bapak? Benar. Kamu benar, Wei. Kamu membuat saya terkejut. Dan juga senang. Ya, siapa yang tidak pernah muda? Siapa yang waktu muda tidak punya hobi sendiri? Kira sini wah, berasal dari masa itu. Kamu benar. Tapi segala sesuatu harus ada batasnya. Benar kan? Jadi saya ingin minta tolong. Bisakah kamu bantu saya? Bapak ingin saya bantu Zhao Yuhuan. Kamu sangat pintar. Kamu benar. Anak sudah besar, mulai punya sifat memberontak. Perkataan orang tua sudah tidak didengarkan. TAPI perkataan orang tertentu masih didengarkan. Orang yang dia suka. Seperti kamu. Perkataanmu baginya. Itu seperti perintah kerajaan. Saya bisa memberikanmu senjata pamungkas. Tolong dimengerti. Ayah kepada anaknya. Kekhawatiran dan harapan ini. Saya tidak ingin dia melenceng dari jalan yang benar. Teman Wei, saya bisa melihat. Kamu adalah gadis yang sangat mandiri. Huan bisa menyukaimu. Saya merasa sangat lega. Tentu saja, saya sama sekali tidak akan mengganggu pilihanmu. Itu hakmu. Tapi, lihatlah seorang ayah terhadap anak laki-lakinya berkat kasih sayang yang mendalam ini. Tolong ajarilah dia untukku. Baik. Begitu tegas. Kalian masih muda. Apa sekarang semua orang seperti ini? Teman Wei, kamu benar-benar menarik sekali. Paman kamu juga sangat menarik. Ganteng lagi terbuka. Benar-benar. Sebenarnya, Huan di banyak hal sangat mirip denganku. Mungkin genetikanya terlalu kuat ya. Mau buka apa syaratnya? Bisa dibuka nggak? Apa sih kamu? Masih di sini ya? Saya baik-baik saja di sini. Bukan. Apa kamu berencana tidak pulang-pulang begitu? Oke. Ngomong-ngomong, mobil kamu masih diparkir di toko pizza. Pemilik toko sudah nelpon sampai ke klub. Cepat ambil mobilnya. Sudah tahu. Cepat ya. Pergi. Siapa yang melakukan ini? Tangkap dan bunuh kalian. Halo. Kak Xie, gimana kalau kita tunggu kakak-kakak kita dulu? Aku nggak manggil mereka. Aku cuma ngajak kamu. Jangan-jangan kamu belum pernah
Aku belum pernah. Kalau gitu aku nggak mau. Aku udah sampai 138. Kamu bilang nggak mau yang nggak mau. Kamu nggak buang-buang waktu aku aja. Wei Tong. Wei Tong. (138)